Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1116. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Dua buah kekacauan yang tersisa lainnya sebelumnya itu didapatkan oleh Kincen dan pria berbaju hitam. Nah, serahkan buah kekacauan padaku. Jangan sampai kamu mati di telapak tanganku. Ya, benar. Nah, serahkan buah kekacauan kepadaku. Jika tidak, hari ini akan menjadi tanggal kematianmu. Banyak ahli yang mulia bumi menatap Kincen dan meraung kepada Kincen. Akan tetapi di saat itu, boom! Kekuatan waktu masih melekat pada pohon kekacauan yang telah memulihkan ketenangannya. Dan ternyata terlihat 5 buah kekacauan lainnya menyala. 5 buah itu mekar dengan cahaya ilahi yang luas. Dan 5 buah kekacauan itu sebenarnya telah matang. Tanpa diduga, 5 buah kekacauan lagi telah matang. Ini kesempatan bagus. 5 sinar cahaya mekar dan langsung menarik perhatian semua orang. Tiba-tiba suara gembira terdengar, dan nampak beberapa siluet pun langsung bergegas menuju ke arah pohon kekacauan. Salah satunya adalah buah kacau yang bisa dipetik secara langsung, dan yang lainnya adalah membunuh yang kuat seperti Kincen untuk mendapatkan buah kekacauan. Antara yang mudah dan sulit, semua idiot pun bahkan tahu, dan tiba-tiba kerumunan itu pun menjadi sensasi dan langsung menuju ke buah kekacauan lagi. Matang lagi, kata Kincen. Saat ini dia juga terkejut, sosoknya pun bergetar dan dia menyapu langsung ke arah pohon kekacauan lagi. Anak ini tidak melarikan diri, dan dia sebenarnya ingin mengambil buah kekacauan lagi. Nafsu makan anak ini besar sekali. 5 buah kekacauan, aku harus mendapatkannya. Yang mulia bumi tulang putih dan yang lainnya tampak kesal dan bergegas maju. Sekelompok orang kuat yang awalnya sedang mengepung Molly dengan cepat juga mengubah target mereka dan mereka langsung melesat ke arah pohon kekacauan. Mereka semua tahu bahwa jika mereka terus mengepung Molly, tidak akan ada hasil yang mereka dapatkan. Jadi lebih baik ambil saja buah kekacauan yang masih berada di pohonnya. Ayo Tuan Cian, ayo kita pergi juga, kata Molly. Dia berkata kepada iblis api merah dan dia menjentikan lalu langsung melesat ke arah pohon kekacauan. Dia telah mendapatkan buah kekacauan, akan tetapi iblis api merah belum mendapatkannya. Dan Molly tidak mau makan sendirian. Saat ini di depan pohon kekacauan, sejumlah besar ahli yang mulia bumi bertarung bersama dan membentuk perang. Tujuan mereka saat ini adalah menghentikan orang lain, karena belum ada seorang pun yang menerima satu pun dari 5 buah kekacauan ini. Dan boom! Banyak ahli kuat pun segera bertarung dan seketika adegan pun menjadi berantakan. Pada saat ini, yang mulia bumi tulang, dia bergegas menuju ke buah kekacauan. Hanya cahaya putih yang menyala darinya, dan yang mulia bumi tulang langsung mendatangi 2 buah kekacauan dan mengelurkan tangannya untuk menghisap 2 buah kekacauan tersebut. Sekte dinasti 10.000 pedang. Namun pada saat itu, yang mulia bumi pedang emas langsung menebas dengan satu pedang dan seketika cahaya pedang yang bergemuruh pun langsung meledak di udara. Itu langsung mencegat yang mulia bumi tulang dan memotong hisapannya dan tubuhnya pun segera berkedip dan dia juga telah mencapai buah kekacauan. Penjara bawah tanah tulang, kata yang mulia bumi tulang. Dia pun langsung merilis tekniknya. Seketika cakar tajamnya langsung merobek ke arah yang mulia bumi pedang emas. Boom! Energi pedang dari yang mulia bumi pedang emas langsung bertabrakan dengan cakar tajam yang dilepaskan oleh yang mulia bumi tulang. Dan kedua serangan tersebut pun langsung bertabrakan. Aku datang. Pada saat ini sosok yang mulia bumi Ling Yue juga bergetar. Sayapnya melonjak, mulut besarnya terbuka dan sebuah hisapan keluar dari mulutnya. Dan dia ingin menelan 2 buah kekacauan itu. Berikan padaku, kata yang mulia bumi Wusuang. Dia datang di urutan terakhir dan dia langsung mengeluarkan sebuah tombak. Tombak itu segera diterbangkan olehnya dan tombak itu berubah menjadi tornado hitam. Dan tornado hitam itu langsung menerjang ke arah yang mulia bumi Ling Yue. Segera nampak pertarungan antara 4 ahli yang mulia bumi itu pun bergema.
Banyak ahli Yang Mulia Bumi telah mengerahkan kekuatan penuh mereka pada saat ini. Dan kekuatan-kekuatan ahli Yang Mulia Bumi mereka saling menahan, mencoba meraih buah kekacauan terlebih dahulu tanpa membiarkan orang lain mendapatkan buah kekacauan terlebih dahulu. Namun pada saat ini ahli Yang Mulia Bumi lainnya pun juga langsung melesat, langsung masuk ke pertempuran dan dia bergegas mendekat. Buah kekacauan ini milikku, kata ahli Yang Mulia Bumi itu. Ahli Yang Mulia Bumi itu berasal dari klan hitam. Dia muncul di depan pertarungan antara Yang Mulia Bumi Tulang dan Yang Mulia Bumi Pedang Emas. Dan dengan keterkejutan di wajahnya, dia pun langsung mengambil buah kekacauan yang sedang diperebutkan oleh Yang Mulia Bumi Tulang dan Yang Mulia Bumi Pedang Emas. Hanya kamu ingin mendapatkan buah kekacauan, kembalikan padaku, kata Yang Mulia Bumi Pedang Emas. Dia dan Yang Mulia Bumi Tulang pun langsung berteriak pada saat yang bersamaan dan kilat menyambar. Dengan keras bagaimana Master Klan Hitam bisa menahan serangan dua kekuatan ahli Yang Mulia Bumi sekaligus. Dia pun segera mendengus dan sosoknya diterbangkan keluar. Baju besi hitam di tubuhnya langsung terkoyak. Tubuhnya pun langsung terluka parah. Tidak baik. Wajah orang ini berubah drastis karena dia diterbangkan tepat ke arah pohon kekacauan. Dan seketika tubuhnya pun menghantam pohon kekacauan. Pada saat ini, pohon kekacauan yang merasa diserang pun, dahan serta dedaunannya menari-nari di seluruh langit. Dan itu langsung membungkus orang tersebut dan menembus tubuhnya. Tidak, mata Yang Mulia Bumi dari klan hitam itu merasa ngeri. Dan kekuatan hidup di tubuhnya dengan cepat mati. Dan seluruh orang itu dengan cepat menjadi tua. Dia pun langsung berubah menjadi abu tanpa tulang yang tersisa sedikit pun. Pergi dari sini jika kamu tidak ingin mati. Para master seperti Yang Mulia Bumi Tulang dengan dingin memandang semua master yang ada di sekitarnya. Dan dia berkata dengan nada membunuh, pergi. Setelah melihat ini, beberapa master yang merasa bahwa mereka tidak cukup kuat pun segera bergegas kembali. Karena mereka tidak ingin kehilangan nyawa di sini. Harta karun itu memang sangat langka. Tetapi ada terlalu banyak master yang bersaing untuk mendapatkan buah kekacauan. Jadi, mereka yang lemah tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkannya. Untuk sementara waktu, selain ahli Yang Mulia Bumi Pedang Emas, ahli Yang Mulia Bumi Tulang Putih, dan beberapa ahli Yang Mulia Bumi kuat lainnya, tidak ada seorang pun yang berani mendorong terlalu keras ke dekat buah kekacauan ini. Peluang bagus, sukses atau gagal, bergantung pada ini, kata Yang Mulia Bumi Pedang Emas. Sebuah cahaya tajam melintas di matanya, dan dia tahu bahwa hanya dengan memukul mundur Yang Mulia Bumi Tulang, maka dia dapat mendapatkan buah kekacauan. Jalan pedang tidak ada habisnya. Dengan teriakan dingin, Yang Mulia Bumi Pedang Emas itu pun dengan panik mengerahkan kekuatan Yang Mulia Bumi di tubuhnya. Dan dia menebas dengan seluruh kekuatannya. Cahaya pedang emas menyebarkan kekuatan energi pedang yang mengerikan. Dan itu melesat menerjang menuju ke arah Yang Mulia Bumi Tulang. Batang tembaga dan tulang besi, kata Yang Mulia Bumi Tulang. Dia juga memiliki gagasan yang sama. Seluruh tubuhnya saat ini terbakar. Dia berubah menjadi aliran cahaya dan langsung menyapu ke depan. Dan boom, cahaya tulang yang terang langsung bertabrakan dengan energi pedang emas. Gelombang kejut yang kuat menyebar ke segala arah. Dan pedang serta tulang emas pun semuanya mundur ke belakang. Akan tetapi di saat itu tiba-tiba sesosok melintas. Dan buah kekacauan pun yang direbutkan oleh mereka berdua langsung menghilang. Dan sosok itu adalah Qin Chen. Qin Chen belum pernah bergabung dengan kelompok pertempuran manapun sebelumnya. Namun pada saat ini, Qin Chen mengambil kesempatan itu untuk mengambil buah kekacauan ketika Yang Mulia Bumi Tulang dan Yang Mulia Bumi Pedang Emas sedang bertarung. Apa itu anak itu? Yang Mulia Bumi Pedang Emas dan Yang Mulia Bumi Tulang sangat marah dalam sekejap. Mereka berdua telah bekerja keras dan bertarung begitu lama. Akan tetapi, Qin Chen itu benar-benar mengambil buah kekacauan yang diperebutkan oleh mereka berdua. Kemarahan di hati mereka berdua bisa dibayangkan. Nah, serahkan buah kekacauan itu padaku. Raungan mereka berdua pun menggelegar dan mereka berdua pun langsung menyerang ke arah Qin Chen. Akan tetapi sosok Qin Chen pun berkedip-kedip dan dia dapat menghindari serangan keduanya. Pada saat ini adegan itu tiba-tiba menjadi lebih kacau. Sial, serahkan harta karun itu padaku. Raungan marah lainnya terdengar dan Qin Chen pun segera menoleh untuk melihat sekilas bahwa
Molly nampak sebenarnya telah memperoleh buah kekacauan lainnya. Tentu saja, hal itu langsung menarik kemarahan banyak orang. Sial, orang ini, kata Qin-chen. Dia tidak bisa berkata-kata dan Molly itu terlalu hebat. Dan dia benar-benar mendapatkan buah kekacauan yang kedua. Akan tetapi memanfaatkan keributan itu, Qin-chen pun langsung membuka jarak dan dia dengan cepat mendekati pohon kekacauan. Boom! Kekuatan waktu bertahan satu demi satu pada tubuh Qin-chen. Seluruh prosesnya lama, akan tetapi suatu saat Qin-chen akhirnya mendapatkan buah kekacauan yang lainnya. Namun Qin-chen tahu bahwa ini hanyalah permulaan, dan banyaknya ahli Yang Mulia Bumi yang hadir. Mereka semua sangat ingin mendapatkan buah kekacauan dan Qin-chen pasti akan menjadi pusat sasaran mereka. Jadi pada saat ini Qin-chen hanya bisa mendekati pohon kekacauan. Benar saja, ketika Qin-chen mendekati pohon kekacauan, ekspresi orang lain pun sedikit berubah. Kurang ajar. Mereka marah, namun mengetahui bahwa pohon kekacauan itu sangat berbahaya. Oleh karena itu, mereka pun tidak berani mengejar Qin-chen ke pohon kekacauan. Mereka pun lebih memilih untuk merebut sisa buah kekacauan yang lainnya. Lagi pula, ada 3 buah kekacauan lainnya yang belum diambil. Dan boom, tiba-tiba pertarungan sengit dimulai lagi. Sementara Qin-chen dia menatap ke medan perang. Dan selama Qin-chen punya kesempatan, dia akan menembak lagi. Namun sangat disayangkan kali ini, lebih dari selusin ahli Yang Mulia Bumi mengelilingi 3 buah kekacauan. Dan Qin-chen secara alami kehilangan kesempatan untuk menembak lagi. Dan baik dia maupun Molly tidak meninggalkan tempat kejadian. Karena tidak apa-apa bagi mereka untuk tidak bergerak. Dan ketika mereka bergerak, mereka akan menjadi sasaran. Dan setelah pertarungan, ketiga buah kekacauan ini segera diperoleh oleh Yang Mulia Bumi Pedang Emas, Yang Mulia Bumi Ling Yue, dan Yang Mulia Bumi Mata Tiga. Brengsek, kata Yang Mulia Bumi Tulang Putih. Dia sudah bertarung sangat lama, akan tetapi dia tidak mendapatkan satupun buah kekacauan. Nah, serahkan buah kekacauan itu kepadaku, kata Yang Mulia Bumi Tulang dan Yang Mulia Bumi Wushuang. Mereka berdua pun menatap Qin-chen dengan marah. Karena sekarang hanya Qin-chen lah yang memiliki 2 buah kekacauan di tubuhnya. Dan hasil panen anak ini paling besar di antara semua orang. Jika kamu ingin mendapatkan buah kekacauanku, maka datanglah, kata Qin-chen. Dia mencibir. Nah, berpikir kamu bersembunyi di bawah pohon kekacauan. Apakah kamu pikir aku tidak berani mengejarmu? Matilah, telapak tangan yang tak tertandingi, kata Yang Mulia Bumi Wushuang. Dia pun berteriak. Seketika cahaya hitam di tubuhnya mekar. Kemudian itu mengembun berubah menjadi bayangan telapak tangan hitam. Dan bayangan telapak tangan hitam itu langsung menerjang ke arah Qin-chen. Napas naga sejati, kata Qin-chen. Menghadapi orang yang begitu kuat seperti Yang Mulia Bumi Wushuang, Qin-chen secara alami tidak akan sembarangan. Qin-chen mencibir seraya melancarkan pukulannya. Gemuruh, energi naga sejati dan telapak tangan hitam itu langsung bertabrakan satu sama lain, membuat bentrokan intensif dan energi yang kuat pun mengguncang kekosongan di sekitar pohon kekacauan. Namun karena Yang Mulia Bumi Wushuang tidak berani mendekati pohon kekacauan, serangannya pun dengan cepat melemah setelah memasuki zona waktu. Sial, itu diblokir, kata Yang Mulia Bumi Wushuang. Dia sangat marah ketika melihat serangannya diblokir oleh Qin-chen. Nah, bersembunyi di area pohon kekacauan. Apakah kamu pikir kamu akan selamat? Kata Yang Mulia Bumi Tulang. Dia mencibir muram dan tiba-tiba dia langsung menembak ke arah pohon kekacauan yang berada tepat di belakang Qin-chen. Apa yang kamu lakukan, Yang Mulia Bumi Tulang? Yang lain berkata dengan kaget. Yang Mulia Bumi Tulang ini sebenarnya ingin menyerang pohon kekacauan dan membiarkan pohon kekacauan itu menyerang Qin-chen dan melenyapkannya. Tetapi bukankah dengan cara itu maka buah kekacauan juga akan lenyap seiring dengan lenyapnya Qin-chen? Pada saat ini, ekspresi Qin-chen juga berubah. Yang Mulia Bumi Tulang ini memiliki metode yang kejam. Qin-chen pun segera mengguncang sosoknya dan dia hendak meninggalkan area tersebut. Akan tetapi di saat itu, Qin-chen tiba-tiba merasakan pohon kekacauan di belakangnya yang tiba-tiba terjadi sedikit perubahan. Gemuruh. Saat berikutnya, seluruh reruntuhan pun mulai bergetar. Apa yang terjadi? Semua orang pun segera melihat ke arah Qin-chen dengan takjub.
Dan Qingchen juga nampak membuka matanya lebar-lebar. Dan Qingchen melihat pohon kekacauan di belakangnya bergetar. Dan pohon kekacauan itu tenggelam ke dasar reruntuhan. Pohon kekacauan itu tiba-tiba tenggelam ke dalam tanah dan itu menghilang. Adegan ini pun segera mengejutkan semua orang. Kemudian, seluruh reruntuhan mulai runtuh. Namun nampak di bawah tanah, reruntuhan yang megah lainnya muncul. Apa ada reruntuhan di bawah reruntuhan ini? Semua orang pun semakin tercengang. Namun sebelum semua orang dapat terkejut, nampak Molly dan iblis api merah segera mengguncang tubuh mereka. Dan mereka berdua langsung tenggelam ke dalam reruntuhan di bawah tanah. Kedua orang ini melarikan diri. Di antara reruntuhan pasti ada harta karun. Ikuti pohon kekacauan. Terdengar teriakan kemarahan dan suasana pun langsung kacau balau. Awalnya tempat ini merupakan reruntuhan monumen kuno dengan tanah tandus di mana-mana. Namun sekarang, seluruh reruntuhan menderu-deru dan dalam sekejap, segala macam penglihatan muncul di depan mata semua orang. Dan boom, di langit di atas reruntuhan, segala jenis udara kacau yang mencengangkan melonjak. Dan seluruh alam Dewa Piantin juga bergemuruh dan bergetar. Penglihatan ini mengerikan, kata Qingchen. Dia mengerutkan kening. Pada saat ini, Qingchen samar-samar merasakan energi di seluruh harta karun Dewa Piantin ini telah dimobilisasi. Seolah-olah ada sesuatu yang perlahan pulih. Pasti ada sesuatu di bawah reruntuhan ini, kata Qingchen. Matanya memadat. Napas yang pulih ini bahkan samar-samar menggetarkan aura naga sejati di tubuh Qingchen. Mengapa napas naga sejatiku memiliki hasrat yang kuat? Apa yang ada di bawah reruntuhan ini? Kata Qingchen. Dia tampak kaget. Pergi. Dalam kekacauan itu, sosok Qingchen pun segera bergetar dan sosoknya pun langsung memasuki tempat reruntuhan di bawah dan dia menyelinap masuk. Kejar dia. Yang mulia bumi tulang putih dan yang mulia bumi pedang emas dan yang mulia bumi lainnya. Mereka semua pun menus dingin ketika mereka melihatnya. Dan sosok mereka pun segera melesat dan bergetar. Dan sosok mereka langsung terjun ke dalam lubang bawah tanah. Dan langsung mengikuti sosok Qingchen. Qingchen memiliki 2 buah kekacauan. Dan dialah yang memperoleh buah kekacauan paling banyak sebelumnya. Dan mereka secara alami menolak untuk menyerah begitu saja. Apalagi penglihatan menakjubkan di sini juga membuat semua orang paham bahwa pasti ada rahasia menakjubkan di reruntuhan tersebut. Di alam harta karun Dewa Piantin ini, setiap harta karun yang lahir akan memunculkan penglihatan. Dan kali ini, runtuhan istana bawah tanah di bawah itu memunculkan penglihatan. Dan bagaimana mungkin itu tidak membuat mereka bersemangat? Lier, napas pohon kekacauan telah menghilang. Bagaimana sekarang? Molly dan iblis api merah adalah orang pertama yang memasuki reruntuhan bawah tanah tersebut. Dan iblis api merah langsung bertanya, Tuan Qian, ada terlalu banyak orang kuat di sini. Dan dengan gerakan sebelumnya, saya khawatir para master kuat yang berada di alam rahasia Dewa Piantin akan menyadarinya dan mungkin mereka semua akan segera bergegas ke tempat ini. Kita harus terlebih dahulu menemukan tempat untuk meningkatkan kekuatan kita. Jika tidak, maka kita akan berada dalam bahaya, kata Molly. Yah, baik, kata iblis api merah. Mata Molly dan iblis api merah pun berkedip-kedip dan keduanya sangat tegas. Dan mereka berdua pun langsung menemukan tempat di kedalaman reruntuhan tersebut. Kedua orang ini berlari sangat kencang, kata Qingchen. Dia menyipitkan matanya. Dia termasuk orang yang memasuki reruntuhan bawah tanah setelah Molly dan iblis api merah. Dan setelah Qingchen sampai di sini, Qingchen tiba-tiba mengerutkan kening. Karena di dalam persepsi Qingchen, aura pohon kekacauan telah menghilang sepenuhnya. Sepertinya, pohon kekacauan telah menjangkau jauh ke kedalaman tanah bawah tanah ini. Dan Qingchen tidak mengetahui kemana perginya. Oke, tiba-tiba Qingchen menoleh dan melihat sosok berpakaian hitam melesat dari belakangnya. Itu adalah ahli yang mulia bumi berpakaian hitam, kata Qingchen. Niat membunuh yang sedingin es muncul di mata Qingchen. Ketika dia keluar dari pasar gelap waktu itu, pria berbaju hitam inilah yang mengejar dan membunuhnya. Membuat Qingchen pada saat itu sangat terluka dan sangat malu. Dan sekarang, Qingchen telah menerobos ranah yang mulia. Qingchen sudah lama ingin membalas pengejarannya. Serahkan buah kekacauan padaku, kata Qingchen. Matanya berkedip, pikirannya bergerak. Sosoknya pun segera melesat dan dia langsung melayangkan sebuah tinju ke arah pria berbaju hitam itu.
Pada saat ini, pria berbaju hitam itu baru saja memasuki reruntuhan bawah tanah, tetapi dia mengerutkan kening dan memikirkan sesuatu ketika dia merasakan serangan kincen yang ditujukan kepadanya. Dan ekspresinya tiba-tiba berubah drastis. Dan boom, dari tubuhnya benang sutra yang mempesona muncul. Dan benang sutra itu segera memenuhi langit dengan cepat, menghalangi kekosongan dan langsung memblokir serangan tinju kincen. Akan tetapi walaupun diblokir, sosoknya pun mundur beberapa langkah. Mata dingin pria berpakaian hitam itu seketika menatap kincen. Sangat kuat, kata pria berbaju hitam itu. Tinju yang dilapisi guntur sebelumnya itu benar-benar langsung menyerang ke jiwanya. Pria berbaju hitam itu segera menyadari pantas saja anak ini mampu melukai dengan parah yang mulia bumi Yin Hai dengan satu gerakan. Dan juga anak ini telah memenangkan 2 buah kekacauan sebelumnya. Dan ternyata kekuatannya memang luar biasa. Pria dari klan naga sejati, aku tidak ingin menjadi musuhmu. Jangan mencari masalah. Kamu telah memiliki 2 buah kekacauan di tubuhmu. Apakah kamu masih ingin menjarah buah kekacauan milikku? Kata yang mulia bumi berpakaian hitam itu. Dan setelah mengatakan itu, sosoknya pun tiba-tiba bersinar. Dan dia pun langsung melesat, pergi meninggalkan kincen dan menyapu menuju kedalaman reruntuhan.